Kenapa kemudian Allah interupsi? Karena kalau kemudian seluruh kegiatan, seluruh rutinitas ini nggak diinterupsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan masuk ke dalam sebuah kelalaian, akan lupa terhadap tujuan yang sangat penting dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan ini menginterupsi semua rutinitas, semua kebiasaan yang kita lakukan setiap hari selama 11 bulan penuh. 1 bulan kita diinterupsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bukan hanya sekedar makan karena lapar, minum bukan hanya sekedar haus, atau hanya sekedar kita harus minum selama 2 liter sehari, atau kita istirahat bukan hanya karena kita lelah, kita tidur bukan hanya karena kita penuh siang hari dalam berbagai aktivitas. Tidak. Ya, kita harus menyelaraskan kehidupan kita dengan sesuatu yang sangat penting. Inilah interupsi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan rutinitas dan kegiatan kita. Kenapa kemudian Allah interupsi? Karena kalau kemudian seluruh kegiatan, seluruh rutinitas ini nggak diinterupsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan masuk ke dalam sebuah kelalaian, akan lupa terhadap tujuan yang sangat penting dalam kehidupan. Di dalam surat Ar-Rum dikatakan, ya, ya'lamuna dzahiran minal hayati dunya, mereka mengetahui yang tampak dari kehidupan dunia. Jadi orang-orang kafir ya mengetahui apa yang paling penting dalam kehidupan dunia itu. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi kemudian mereka terkait dengan urusan akhirat mereka lalai. Jadi orang-orang kafir di dalam urusan-urusan dunia mereka serius. Mereka tahu kapan harus bekerja, kapan harus mengerjakan hobi, kapan harus istirahat. Tapi di dalam urusan-urusan akhirat mereka lalai. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin kita ini seperti orang-orang kafir. Maka Allah kemudian menginterupsi kegiatan atau rutinitas yang kita lakukan. Kita dalam makan bukan hanya sekedar mengikuti kebutuhan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda lapar kita, menunda ya, atau menahan lapar, menahan haus, menunda kepuasan yang kita inginkan, menunda keinginan-keinginan kita. Allah menunda dan menahan seluruh hawa nafsu kita. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menyelaraskan pada akhirnya nafsu, keinginan, kebutuhan dengan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya Allah mewajibkan puasa itu dengan tujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang yang bertakwa ini siap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah riyadhah, puasa adalah latihan. Kita menahan apa yang menjadi kebutuhan badan kita. Lapar, haus itu kan kebutuhan. Kemudian kita diminta oleh Allah menunda berbagai kepuasan, menunda berbagai keinginan. Ini adalah hawa nafsu kita. Sehingga dengan riyadhah ini Allah berharap kemudian badan, jiwa, keinginan, kebutuhan kita disesuaikan, diselaraskan dengan perintah dan larangan Allah. Jadi kita siap melakukan ketundukan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejatinya yang diinginkan oleh Allah di dalam puasa Ramadan dengan interupsi 1 bulan penuh terhadap berbagai rutinitas dan kegiatan. Sahabat, interupsi Ramadan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman. Bayangkan kalau
selama 1 tahun penuh tidak ada bulan suci Ramadan. Selama 12 bulan penuh, setiap hari kita melaksanakan berbagai aktivitas, kegiatan, bisnis, bekerja, pergi pagi, pulang malam, ketemu klien, ketemu pelanggan, jualan. Setiap hari itu kita lakukan. Lalu tiba-tiba Allah hentikan, Allah interupsi dengan kematian. Ya, tetapi ternyata Allah sayang kepada kita. Allah tidak ingin kemudian kita dihentikan, ya, pada saat kematian, tapi Allah ingatkan di setiap tahun itu dengan interupsi di bulan suci Ramadan, sehingga sebelum kematian kita kemudian bisa diarahkan, ya, tubuh kita ini, keinginan kita ini, kebutuhan kita ini diarahkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, diselaraskan dengan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Pada akhirnya ketika kita siap tunduk, kita siap patuh, maka kita siap melaksanakan berbagai aktivitas, ya, segala sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di dalam perkara ibadah, tidak hanya di dalam perkara atau urusan pribadi, keluarga, termasuk urusan-urusan masyarakat, urusan pendidikan, ekonomi dan seterusnya. Karena kita sudah melalui riyadoh ini, kita siap, ya, mental kita siap, pola pikir kita sudah berubah mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Saudara, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan suci ini kita diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk membangun kesadaran, untuk hijrah dari pola pikir yang hanya mengikuti rutinitas menjadi pola pikir yang selalu fokus pada tujuan akhir, yaitu tujuan akhirat, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.